Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Yunita Ababil. Saya belajar di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Saya di sini ingin menjelaskan tentang ruang lingkup, kedudukan, dan tujuan ya. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu si pelajaran bahasa Arab MTS itu, yaitu suatu mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan atau tulisan untuk memahami dan mengungkapkan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama. Jadi bahasa Arab juga jadi bahasa Arab itu penting juga ya buat pelajar, karena bahasa Arab itu adalah bahasa asing, yaitu sebagai alat komunikasi. Jadi bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa internasional. Jadi selain buat alat komunikasi, bahasa Arab juga bisa penting untuk ilmu pengetahuan juga. Nah, kedudukan pembelajaran bahasa Arab di MTS itu ada dua kedudukan. Yang pertama itu sebagai mata pelajaran wajib, dan yang kedua sebagai mata pelajaran lokal. Maksudnya, sebagai mata pelajaran wajib itu si pelajar dituntut untuk mempelajari bahasa Arab agar dapat mengembangkan kecakapan berbahasa ya, yaitu kecakapan berbahasa itu yaitu ada 4, dari segi istimanya, al-kalam, al-qiraah, dan wal-kitabah. Biasanya dan mampu mengaplikasikannya kecakapan itu gitu. Biasanya peraturan ini biasanya disediakan di sekolah-sekolah berbasis Islam ya, atau swasta gitu, seperti MTS, MI, MA, atau pondok pesantren. Lalu yang kedua itu sebagai mata pelajaran lokal, yaitu di sini pelajar tidak dituntut untuk menguasai bahasa Arab, jadi hanya untuk pengetahuan saja gitu. Jadi pelajar itu hanya bisa mengetahui untuk mengetahui pengetahuan aja gitu. Biasanya ini disediakan atau diaplikasikan tersedia di sekolah-sekolah yang berbasis umum ya, seperti SD, terus SMP, SMA. Lalu yang berikutnya itu tujuan pelajaran bahasa Arab MTS. Nah, menurut KMA atau Kementerian Menteri Agama itu nomor 183 tahun 2019, bahwa ada 3 tujuan. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan yang mencakup 4 kecakapan. Jadi tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi ya. Jadi dari segi 4 kemahiran berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu yang kedua itu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab. Jadi di sini tujuannya itu kita memberikan motivasi kepada mereka bahwa bahasa Arab itu penting gitu untuk mata pelajaran yang penting untuk kita pelajari gitu, karena bahasa Arab itu kan sebagai bahasa asing, jadi sebagai alat komunikasi juga untuk saling berkomunikasi dengan orang Arab atau apa gitu. Jadi tapi selain itu juga bahasa Arab juga dapat bisa mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Jadi misalnya kita memberikan motivasi bahwa misalnya kita kan seorang Islam ya. Nah, ininya tuh kan
sumber 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 apa ya maksud itu sumber ajaran itu kan Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis itu kan bahasa Arab kan ininya. Nah, jadi jika kita ingin memahami agama kita, ya belajarlah bahasa Arab gitu. Nah, itulah salah satu contohnya ya. Jadi salah satu contohnya supaya menumbuhkan pentingnya bahasa Arab. Lalu yang ketiga itu mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya. Jadi tujuannya itu juga untuk mengembangkan pemahaman gitu, saling keterkaitan bahasa dan budaya. Jadi kita belajar bahasa juga kita tuh harus mengetahui budaya di sana juga bagaimana gitu, supaya kita menggunakan bahasa itu dengan benar gitu tuh. Jadi supaya apa ya? Ya supaya kita tuh lebih mengenal budaya mereka juga gitu. Misalnya kayak kata ini digunakannya di digunakan di kondisi yang bagaimana. Ya, yang ketiga itu ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab MTS, yaitu tadi dari tema-tema yang berupa wacana, lisan dan tulisan yang sederhana. Jadi di sini tuh wacananya masih berbentuk sederhana ya. Jadi seperti kayak identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan dan lingkungan. Jadi digabungkan dengan fungsi komunikatifnya juga gitu. Kayak misalnya tentang identitas diri. Jadi si pendidik itu bisa memperkenalkan dirinya gitu. Ada fungsi komunikatifnya lah. Jadi ada komunikasinya gitu. Jadi kayak mengenalkan diri sendiri atau menceritakan kehidupan madrasah, menceritakan kehidupan keluarganya gitu. Atau bisa juga dialog gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu kedudukan pelajaran bahasa Arab itu adalah sebagai mata pelajaran wajib ya. Karena ya lebih baiknya mah ya sebagai mata pelajaran wajib supaya kita bisa mampu mengembangkan kemahiran kecakapan bahasa gitu, kemahiran atau kecakapan bahasa. Lalu yang tujuannya itu ada 3 ya tadi. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan berbahasa dalam kecakapan berbahasa ya. Maksudnya itu mengembangkan kemampuan bahasa Arab gitu, baik dari lisan maupun tulisannya, yang mencakup 4 kemahiran berbahasa ya, yang itu yaitu mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Lalu yang kedua itu memberikan motivasi bahwa bahasa Arab itu penting untuk sebagai pengetahuan gitu, sebagai ilmu pengetahuan, dan juga penting untuk mempelajari sumber-sumber ajaran Islam. Intinya memberikan motivasi aja kalau bahasa Arab itu adalah mata pelajaran yang penting. Lalu yang ketiga itu mengembangkan pemahaman yang berkaitan dengan bahasa dan budaya. Jadi bahasa dan budaya itu saling berkaitan ya. Jadi bila kita ingin berbahasa, kita juga harus bisa mengetahui budayanya juga gitu, budaya di sananya juga. Lalu untuk ruang lingkup itu terdiri dari tema-tema ya, tema-tema atau wacana, lisan dan tulisan.
yang sederhana gitu. Seperti tadi identitas diri, kehidupan madrasah gitu, hobi, profesi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laliko.